Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Membaca surah Al-Fatihah ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum itu saya absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Oh, tidak ada. Berarti semuanya masuk ya? Semuanya masuk. Semoga selalu diberi kesehatan ya semuanya, baik jasmani maupun rohani. Amin Allahumma amin. Di bagian saat ini alangkah lebih baiknya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ini apa dulu? Anda belum tahu ice breaking apa? Belum. Oke. Ice breaking itu seperti sebuah penyemangat, sebuah jargon agar kalian itu lebih semangat lagi nanti waktu pembelajaran. Jadi saya akan contohkan bagaimana sih tepuk semangat itu. Ini ya, ketika saya bilang tepuk semangat, semangat. Jadi begitu. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Kalian bisa mempraktekannya? Bisa. Oke. Sekarang gantian kalian ya untuk melakukan tepuk semangat. Akan saya pimpin dari sini ya. Ya, Bu. Tepuk semangat. 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 Kita akan belajar tentang etika. Apa sih itu etika? Kemudian bergaul, apa saja prinsip-prinsip di dalam etika? Silahkan keluarkan alat tulis kalian dan bukunya, LKS. Silahkan dibuka LKS halaman 30. Bab tentang etika dengan muslim dalam Al-Quran dan hadis. Pertama, etika. Apa sih pengertian etika? Ada yang tahu? Semalam sudah belajar? Sudah. Jadi pasti tahu. Apa pengertian etika? Etika adalah watak. Kemudian, ya, apa lagi? Ada. Benar. Etika ini secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang memiliki arti watak, kesusilaan, atau adat, kebiasaan. Etika ini berkaitan erat dengan perkataan moral yang dalam istilah latinnya itu mos. Kalau bentuk jamaknya yaitu mor. Kemudian menurut Bapak pendidikan kita, siapa Bapak pendidikan kita? Ya benar, Bapak Ki Hajar Dewantoro. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro, etika adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruknya perilaku seseorang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, itu etika mengandung 3 arti, yaitu yang pertama, Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. ya betul, ilmu yang mempelajari tentang hal baik
mempelajarinya dari SD, ya kan? Etika, kemudian akhlak, moral itu sama-sama memiliki arti, punya kesamaan arti di dalamnya, akan tetapi berbeda dasarnya. Kalau akhlak itu bersumber dari agama, kemudian kalau etika itu bersumber dari pikiran atau filsafat. Kalau moral itu bersumber dari adat istiadat masyarakat yang sudah melekat dan sudah terjadi secara terus-menerus. Nah, berbicara tentang akhlak itu kita tidak terlepas dari sosok beliau. Contoh yang agung yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, sosok beliau ini adalah yang patut kita contoh, yang patut kita jadikan acuan. Ya, beliau adalah sosok Nabi agung dengan akhlak yang begitu mulia. Jadi kita bisa mencontohnya. Dalam Al-Quran pun itu juga banyak ayat-ayat yang menyebutkan bahwa beliau mempunyai akhlak yang agung. Salah satunya dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Yang artinya, dan sungguh kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Nah, dari ayat tersebut dapat kita lihat bahwasanya Nabi Muhammad itu mempunyai akhlak yang sangat agung, budi pekerti yang agung. Bahkan para sufi juga menyebutkan dari adanya zaman Nabi terlebih dahulu sampai akhir zaman nantinya hanya Nabi Muhammadlah yang mempunyai akhlak yang agung, budi pekerti yang agung. Dan Nabi Muhammad sendiri pun oleh Allah diutus ke bumi untuk menyempurnakan akhlak manusia. Gitu. Kemudian yang kedua itu bergaul. Apa pengertian dari bergaul? Jalan-jalan. Bergaul adalah jalan-jalan. Kemudian Pergi ke rumah teman. pergi ke rumah teman. Apalagi Nenek. bertemu kakek nenek. Kemudian Berinteraksi. berinteraksi. Ya, benar. Bergaul itu adalah berinteraksi. Salah satu cara interaksi kita, baik dilakukan individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Yang namanya bergaul itu sudah fitrahnya manusia ya, sebagai makhluk sosial yang membutuhkan bantuan dari teman-teman yang lain, tidak bisa hidup sendiri. Jadi pasti butuh bantuan orang lain. Maka dari itu dinamakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan seseorang. Entah itu dalam segi apapun pasti membutuhkan bantuan. Nah, kemudian kita sebagai umat ya, sebagai masyarakat harusnya itu lebih membantu. Bergaul itu bukan hanya dengan bergaul dengan muslim saja, bisa bergaul dengan non muslim, akan tetapi ada catatan tersendiri, begitu ya. Nah, di situ LKS ada ayat Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 ya. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaqukum
di dalam hal ibadah ya. Kalau dalam ibadah itu kita sendiri-sendiri, tapi kalau dengan hubungannya dengan masyarakat sosial itu kita campur tidak apa-apa, bersama-sama dengan tujuan yang baik ya. Oke, dalam diriwayatkan ya oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Ittaqillahi haitsu kunta wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa qulil nasa bi khuluqin hasan." Yang artinya, bertakwalah dimanapun kalian berada dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya ia akan menghapus keburukan tersebut, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Nah, dari ayat di sini dapat kita tarik kesimpulannya bahwasanya ketika ada orang yang berlaku tidak baik kepada kita, berlaku tidak adil, kita harus membalasnya dengan sebuah kebaikan. Betul, kita harus membalasnya dengan kebaikan. Jangan keburukan dibalas dengan keburukan, akan tetapi keburukan dibalas dengan kebaikan. Contohnya begini, kalian punya teman, temannya itu jahil, nakal, mungkin dia terlalu usil gitu sama kalian. Kalian tidak boleh membalasnya itu dengan keburukan, kalian harus membalasnya dengan kebaikan, begitu ya. Oke, kemudian dalam etika ini ada beberapa prinsip ya. Ada beberapa prinsip, yaitu prinsip yang pertama yaitu tentang kebebasan beragama. Kebebasan beragama. Nah, yang dimaksud di sini kebebasan beragama itu Allah telah memberikan kebebasan kepada hambanya, kepada hambanya ya, untuk memilih agama yang diinginkan, agama yang sesuai dengan hati ya. Inginnya di mana gitu. Saya mau tanya, di Indonesia ini ada berapa agama sih? 6. Ada 6. Apa saja? Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu. Ya, ada 6 agama. Nah, dari sini Allah itu begini ya, saya akan bacakannya ayat surah Al-Baqarah ayat 256. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid-din qad tabayyana rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'aliim. Yang artinya, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat dan tidak akan putus. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nah, dari sini berarti kan ayat tersebut telah menjelaskan bahwasanya Allah itu memberikan kebebasan kepada umatnya, kepada hamba-hambanya untuk memilih apa saja agama, entah itu Hindu, Buddha, Kristen, dan lain sebagainya, terserah. Karena dalam ayat di sini sudah sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah, maka dia akan berpegang teguh pada tali yang tidak akan putus. Nah, tali yang tidak akan putus di sini yang dimaksud adalah tali ikatan kita kepada Allah, tali rahmat ya, ikatan kita kepada Allah. Jadi kalau bisa itu tali itu jangan sampai kendor, apalagi sampai putus ya, jangan sampai. Biasanya kan tali itu kalau tidak dirawat, tidak diperbarui lagi, dia lama-lama akan keropos, ya kan? Nah, kalau dia sudah keropos, pasti lama-kelamaan akan putus. Jadi jangan sampai hal itu terjadi. Nah, berarti kalian harus menjaga iman, harus beribadah, harus mengingat Allah terus ya, agar kita senantiasa dilindungi juga dimanapun kita berada.
ya, sikap toleransi kita kepada mereka tanpa adanya sebuah cacian atau hinaan. Ini tergambar dalam surah Al-An'am ayat 108 yang artinya, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Nah, mengenai arti ayat di atas tadi, diriwayatkan oleh At-Tabari dari Qatadah bahwa zaman dulu, pada zaman Nabi Muhammad itu, umat Islam itu mengejek kaum musyrik, ya, diejek begini, wahai kaum musyrik, apa yang kau sembah? Ya, sesuatu yang tidak bernyawa, sesuatu patung yang hanya diam. Nah, kemudian karena ejekan tersebut, kaum musyrik pun juga ikut mengejek umat Islam. Wahai umat Islam, apa yang kau sembah? Sesuatu yang tidak terlihat, begitu kan? Nah, kemudian begini, ada riwayat lain ya yang menyebutkan bahwasanya terjadinya hal itu, terjadinya sebuah percacian itu tadi, ya. Nah, kemudian begini, ketika ada suatu cerita juga bahwasanya kaum musyrik itu menemui Nabi Muhammad, kemudian bilang, wahai Muhammad, hanya ada dua pilihan. Kamu tetap mencerca Tuhan kami, atau kami yang akan mencerca Tuhanmu. Nah, maka dari itu turunlah ayat tersebut, yaitu Al-Quran surah Al-An'am ayat 108. Turunlah ayat tersebut.
Jadi di sini kita ini terlahirnya itu dari satu bapak, yaitu Bapak Adam dan juga Ibu Siti Hawa. Kita ini adalah bersaudara. Baik itu kita agamanya beda, non-muslim ataupun non-muslim, itu kita terlahir dari satu. Nah, karena manusia berasal dari satu bapak dan satu ibu, maka kita harus saling menjaga hak saudara, saling mengasihi, saling memberi, tidak menzolimi, begitu ya. Contohnya begini, kalian punya kakak, punya saudara, bude, bulenya atau pakdenya, menikah dengan anggota orang yang tidak agamanya beda dengan kita, bukan Islam. Contohnya ke agama Kristen, gitu ya. Berarti kan bukan Islam lagi agamanya. Nah itu kalian tidak boleh membencinya. Mentang-mentang sudah tidak beragama Islam lagi, sudah beda agama, kalian gak usah kita sambung silaturahim karena sudah beda agama gitu. Jadi tidak boleh. Kita harus tetap saling menjalin tali silaturahim, tetap memberi, tetap memberikan, tetap kesana, tidak menzolimi, menyambung silaturahim, memberikan kasih sayang, saling memberi dan sebagainya begitu. Jadi tidak boleh kalau kita itu membenci mereka. Kita harus berbuat baik karena ingat dulunya kan juga persaudaraan karena itu tadi. Dan dalam Al-Quran surah An-Nisa pun juga disebutkan bahwa kita ini adalah terlahir dari bapak dan ibu yang satu, yaitu Nabi Adam dan juga Ibu Siti Hawa.